Lagi dalam kelas bahasa Yunani bersama dengan saya Pak Devlit. Hari ini dalam video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kata kerja, yaitu kata kerja yang bermodus indikatif dan bertense aorist, indikatif aorist. Dalam video sebelumnya saya telah mengulas tentang modus indikatif untuk tense aorist, terkhususnya untuk indikatif aorist kedua, baik itu aorist kedua aktif maupun medium, aorist kedua medium. Sedangkan dalam video kali ini kita akan membahas mengenai indikatif aorist ke-1. Oleh sebab itu, sebelum bagi teman-teman semua yang mungkin masih bingung dengan indikatif aorist, sebelum mempelajari indikatif aorist ke-1, silakan terlebih dahulu mempelajari indikatif aorist kedua seperti dalam deskripsi video yang saya cantumkan di bawah ini atau yang ada di kanan atas berikut ini. Jadi silakan dipelajari terlebih dahulu yang indikatif aorist kedua. Baik, kita melangkah dalam pembahasan kita di pembelajaran kali ini, yaitu indikatif aorist ke-1. Indikatif aorist ke-1 sendiri dibagi menjadi 4 bagian, ya. Dibagi menjadi 4 voice atau genus, yaitu indikatif aorist ke-1 aktif, indikatif aorist ke-1 aktif liquida, indikatif aorist ke-1 medium, dan indikatif aorist ke-1 pasif. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan terkhususnya belajar mengenai indikatif aorist ke-1 aktif, aktif liquida, dan juga medium. Video pembelajaran tentang aorist ke-1 pasif itu akan kita bahas di video selanjutnya yang akan disandingkan bersama-sama dengan pembahasan mengenai indikatif aorist kedua pasif yang tidak dibahas dalam video sebelumnya. Kita melangkah kepada topik kita, yaitu indikatif aorist ke-1, dan kita langsung saja membahas mengenai indikatif aorist ke-1 aktif. Rumus dari indikatif aorist ke-1 aktif itu hampir sama dengan indikatif aorist kedua aktif. Ya. Yang pertama yaitu rumus dari kata kerja itu terdiri dari komposisinya terdiri dari augment. Sekali lagi, aturan mengenai augment itu masih berlaku dari apa yang telah kita pelajari di indikatif imperfect. Jadi sekali lagi, untuk memahami mengenai augment atau awalan epsilon, itu silahkan diputar sekali lagi atau diklik video saya tentang indikatif imperfect. Augment plus stem tense present active. Jadi susunan yang kedua dari indikatif aorist ke-1 aktif adalah stem tense-nya. Yang membedakan aorist ke-1 aktif dari aorist kedua aktif adalah yang pertama pada stem tense. Karena dalam aorist kedua aktif, stem yang digunakan adalah stem tense aorist. Stem tense aorist aktif, ya. Sedangkan dalam aorist kedua, stem yang digunakan justru adalah stem present. Ya, jadi ini perlu dipahami baik-baik. Jadi ini membedakan aorist ke-1 dari aorist kedua. Perbedaan yang berikut adalah karena dalam aorist ke-1 ada yang disebut dengan formative tense. Sekali lagi, ada yang disebut dengan formative tense. Ketika kita belajar mengenai future, kita belajar tentang yang namanya formative tense atau sisipan. Jadi untuk memahami mengenai formative tense, fungsi formative tense ini, silakan klik video saya mengenai indikatif future. Di sana khususnya untuk indikatif future liquida, ya, itu juga ada contoh formative tense di sana. Nah, kali ini dalam indikatif aorist ke-1 aktif ada juga formative tense-nya, ya, sisipannya. Formative tense yang digunakan adalah formative tense sa, ya. Jadi sa, sigma dan alpha, ya. Jadi augment plus stem dari present, kemudian formative tense sa. Stem dari present itu seperti apa? Ya,
Misalnya begini, kalau kita temukan di kamus ini, misalnya contoh kamus bahasa Yunani di halaman 28 itu ada kata balo ya, yang artinya melempar, menjatuhkan ya. Saya melempar, saya menjatuhkan, saya meletakkan. Nah, kata balo di sini ini punya berbagai bentuk kata dalam tense-nya. Dari bentuk future ini ada balo, aorisnya ini ada balon. Oke, jadi kalau stem present berarti ini stem yang ada di bentuk leksikalnya. Itu berarti untuk aorist ke-1 aktif dia menggunakan stem yang sama dengan indikatif present, yaitu stem present aktif ya. Bukan stem aorist, karena nanti kalau di aorist kedua dia menggunakan stem aorist. Sedangkan aorist ke-1 dia menggunakan stem present ya, atau yang ada di bentuk leksikal. Itu yang perlu dipahami mengenai stem tense. Lalu setelah formative tense kemudian ditambah dengan akhiran-akhiran aktif yang sekunder. Sekali lagi akhiran-akhiran aktif yang sekunder. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Dengan demikian susunan atau komposisi dari kata kerjanya seperti ini. Ini augment, lalu ini stemnya, stem present dari kata luo, ini luo ya. Kalau dibuatlah pola konjugasi dari kata luo misalnya, konjugasi indikatif aorist ke-1 aktif, maka tinggal ambil augmentnya Kenapa augment Karena dimulai dengan konsonan, jadi langsung saja ya. Aturan tentang augment sekali lagi pelajari di video yang berjudul indikatif imperfect. Lalu plus formative tense-nya adalah sa. Ini untuk aorist ke-1 aktif adalah sa, plus man. Man ini adalah akhiran. Nah, itu yang perlu dipahami ini ya. Ini rumusnya, susunan atau komposisi dari kata kerja yang bermodus indikatif dan tense aorist ke-1 voice-nya aktif. Baik, sebelum kita melangkah kepada pola konjugasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, sekali lagi, aorist ke-1 itu memakai formative tense sa ya, formative tense sa. Nah, oleh karena formative tense ini berakhiran dengan vokal alfa, ini ya. Vokal alfa, karena ini sa berarti ini huruf vokal alfa. Maka aorist ke-1 itu tidak membutuhkan lagi vokal penghubung. Dari awal kita sudah belajar tentang kata kerja bahwa selalu ada vokal penghubung o, o itu ya. Jadi untuk aorist ke-1 aktif vokal penghubungnya hilang, tidak ada ya, sebagai kompensasi dari adanya formative tense sa yang ujungnya berakhiran vokal. Jadi supaya tidak double vokal di sini ya. Sehingga akhiran dari akhiran-akhiran aktif yang sekunder itu kemudian langsung ditambahkan kepada formative tense ya. Yang berikut, yang ketiga, tense dari aorist ke-1 ini memakai augment dan karena itu menggunakan akhiran-akhiran sekunder. Ya, sekali lagi semua tense yang menggunakan augment itu pasti menggunakan akhiran-akhiran yang sekunder. Dan karena itu aorist ke-1 itu sama akhirannya dengan tense imperfect dan tense aorist ya. Kecuali ini ada pengecualian untuk orang ke-1 tunggal di indikatif aorist ke-1. Di orang ke-1 tunggal ini pengecualiannya tidak menggunakan akhiran sama sekali. Nanti kita akan lihat dalam pola konjugasinya. Yang keempat, vokal terakhir dari stem kata kerja kontraksi itu diperpanjang sebelum formative tense. Baik, aturan tentang kata kerja kontraksi itu kita pelajari ketika kita membahas tentang kata kerja indikatif present ya. Di sana ada aturan tentang perubahan kata kerja kontraksi. Kata kerja kontraksi yang dimaksud adalah kata kerja yang berakhiran dengan AO atau EO atau OO seperti agapao, poieo atau pleroo. Nah, aturan kontraksi ini maksudnya adalah huruf terakhir dari stem tersebut adalah huruf alfa atau huruf epsilon atau huruf omikron ya. Nah, aturan tentang kontraksi huruf tersebut itu sama saja, hanya perbedaannya adalah vokal terakhir dari stem kata kerja kontraksi di indikatif aorist ke-1 ini
itu diperpanjang sebelum formative tense sa. Jadi misalnya seperti agapao, maka dia menjadi egapesa. Kenapa dia menjadi egapesa? Yang pertama, alfa berubah menjadi eta. Ini adalah sekali lagi aturan mengenai augment, ya, aturan mengenai augment. Ya, saya tidak akan mengulanginya. Sehingga alfa itu berubah menjadi eta secara otomatis. Stemnya sama, gap ini ya, agap jadi masih egap, ya. Nah, vokal terakhir ini dari kata kerja kontraksi ini alfa kemudian diperpanjang menjadi eta, ya. Alfa diperpanjang menjadi eta dan kemudian tinggal ditambahkan formative tense sa, ya. Lalu akhiran-akhiran yang lain. Ini adalah orang pertama tunggal. Kalau orang kedua, orang ketiga tunggal, pertama, dua, tiga jamak itu kan punya akhiran sendiri, ya. Jadi ini contoh. Ya, jadi kalau nanti ketika bertemu atau ketika mengkonjugasikan kata-kata yang berakhiran ao atau eo atau oo, maka harus mengikuti pola kata kerja kontraksi di mana huruf terakhir dari stem tersebut diperpanjang sebelum formative tense. Yang berikut, pada umumnya stem dari tense aorist ke-1 ini sama dengan stem present seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, sama. Tapi jikalau stem aorist sebuah kata kerja itu berbeda dari stem present, pada umumnya kata kerja itu adalah aorist kedua. Jadi itu logikanya begitu. Kalau dia bentuk aorist tapi stemnya sama seperti stem present, pasti itu aorist ke-1. Tapi kalau dia itu stemnya berbeda dari stem present, langsung berpikir pasti itu aorist kedua. Ya, oke. Jadi itu logikanya seperti itu perbedaannya. Baik. Nah, ini juga ada aturan tentang perubahan huruf kontraksi kalau yang konsonan. Tadi kita sebelumnya belajar tentang, atau saya sampaikan yang agapao, ya, poieo, plero, itu karena akhiran stemnya adalah huruf a, o, dan e. Ao, eo, dan oo gitu ya. Tapi bagaimana kalau dia berakhiran dengan konsonan? Nah, di dalam ketika kita belajar mengenai kata benda, kita sudah membahas tentang perubahan huruf-huruf tersebut, ya. Kalau huruf labial itu digabungkan dengan formative tensa, maka dia menjadi psi, ya. Misalnya huruf labial itu seperti huruf pi, ya. Lalu huruf beta, ya, seperti yang kita sudah pernah bahas sebelumnya, ya. Kalau dia ketemu huruf P ketemu S, dia menjadi psi, ya, maka dia berubah secara otomatis. Ini blepo tambah sa, maka dia menjadi blepsa, ya. Itu huruf labial. Kalau huruf velar, ya, seperti kappa, ki, ketika ketemu dengan sa dia menjadi ksi, ya. Ini aturan sama. Lalu kalau dia itu huruf dental, jadi sekali lagi kalau dia huruf dental seperti delta, nu, tau, ya. Ketika ketemu dengan sa, maka huruf dental tersebut hilang. Jadi apa yang dulu kita pernah pelajari atau yang kita pelajari dalam kata benda itu masih berlaku sampai sekarang, ya. Jadi perubahan huruf konsonan itu, ya, labial, velar, dan juga dental. Jadi seperti huruf delta, huruf tau, lalu huruf nu itu ketemu dengan sa, maka huruf-huruf tersebut hilang, ya. Huruf-huruf dental tersebut hilang. D, N, lalu tau, ya, hilang. Sehingga misalkan ini speut tambah sa, ya, dia menjadi espeusa, ya. Kenapa dia menjadi espeusa? Karena ditambah augment tentunya. Ya, ini kan perubahan untuk konjugasi aorist ke-1 aktif, ya. Oke. Baik, kita lihat contohnya. Ini adalah pola konjugasi dari indikatif aorist ke-1 aktif. Kita lihat ini ada yang namanya augment, kemudian stemnya lu, tinggal ditambah formative tensa. Tadi saya sudah katakan untuk aorist ke-1, ya, untuk orang pertama tunggal itu tidak ada akhiran alias kosong, ya, sehingga dia tetap elusa, ya.
elusa. Ya, ini. Sedangkan untuk orang yang kedua dia menjadi elusas, akhirannya adalah s, tidak ada vokal penghubung sehingga hanya pakai akhirannya saja digabungkan dengan formatif tensa. Lalu elusen, ya, elusen, ya. Kenapa menjadi sen di sini? Ya karena dia berkontraksi, ya, dia berubah, ya. Jadi itu saja yang perlu dipahami. Lalu elusamen, ya, ini samen. Elusate, ya, lalu elusan. Nah, elusan. Oke, tentu Anda bertanya-tanya, kenapa orang ketiga jamak itu justru elusan? Padahal dalam akhirannya untuk orang ketiga jamak di akhiran sekunder bukan berakhiran, ya, bukan berakhiran san seperti ini, ya. Kalau kita perhatikan di dalam master personal ending chart. Nah, ya, jadi kalau di ten sekunder juga justru ini luwon. Tapi perhatikan baik-baik, ya, perhatikan baik-baik. Justru akhirannya adalah nu di sini, ya. Jadi sebenarnya on ini adalah vokal penghubung ini, ya, vokal penghubung, sehingga akhirannya adalah n. Lalu kenapa dia menjadi san? Itu karena vokal penghubungnya itu diganti dengan sa, jadi menjadi elusan, bukan eluson. Kalau eluson maka tidak ada lagi yang namanya formative tense, ya, atau elusaon, ya. Kan o-nya adalah vokal penghubung sehingga dia menjadi elusan, ya. Ya, jadi ini adalah pola konjugasi dari indikatif aorist ke satu aktif. Kita baca bersama-sama. Elusa, elusas, elusen, elusamen, elusate, elusan, ya. Orang ketiga tunggal dan orang ketiga jamak ini harus dibedakan. Jadi orang ketiga tunggal dia tidak menjadi elusan, ya, tetapi dia elusen, ya. Lalu orang ketiga jamak, ya, ini orang ketiga tunggal, sedangkan orang ketiga jamak adalah elusan. Itu adalah pengecualian yang perlu dipahami baik-baik, ya. Oke, jadi ini perbedaannya dengan imperfect ada di samping kanan. Ini untuk perbandingan saja, ya, untuk perbandingan. Arti atau terjemahannya adalah menggunakan kata telah, masih sama. Saya telah melepaskan, engkau telah melepaskan, dia itu telah melepaskan, kita telah melepaskan, kalian telah melepaskan, mereka telah melepaskan. Jadi terjemahannya tetap terjemahan lampau, ya, terjemahan lampau. Yang kedua kita akan melangkah ke indikatif aorist. Meskipun di sini nomor 3 karena saya akan mendahulinya ke indikatif aorist ke satu medium dibandingkan dengan indikatif aorist ke satu aktif liquida. Kenapa? Supaya nanti mempermudah Anda menghafal rumus yang ada. Jadi kita ke indikatif aorist ke satu medium, rumusnya masih sama, Augman, ya. Nah, yang membedakan untuk aorist ke satu aktif dan juga medium adalah pada stem tense-nya. Di aorist ke satu medium, stem tense-nya sudah berubah, bukan present lagi, tetapi menjadi stem tense aorist aktif, ya. Stem tense aorist aktif. Jadi sudah berubah kembali menjadi aorist, stem tense aoristnya. Itu berarti sama dengan apa yang tercantum di kamus ini, ya. Jadi misalkan ini balo, maka yang digunakan adalah yang ini, balon, ya. Jadi tentu yang digunakan adalah balon, ya. Kemudian nanti tinggal digantikan artinya saja, ya. Digantikan atau ditambahkan formative tense dan juga akhiran, diganti akhiran. Berarti ini ebal, ya, ini adalah kata atau stem yang digunakan, bal yang L-nya 1, ya. Ini contohnya. Lalu kita kembali ke sini, dia formative tense-nya masih sama, yaitu sa, dan kemudian menggunakan akhiran medium pasif yang sekunder. Jadi akhirannya sudah medium, karena ini medium, dia juga akhirannya adalah medium. Contoh, kita masih gunakan kata yang sama, kata luo, dari kata luo. Ini lalu ke stemnya ini lu, karena tidak ada perubahan kalau kita cari kamus, tidak. Jadi kita contoh saja, ini contoh, ya. Kalau balo tadi berarti ebal, ya.
balsamen gitu ya, bisa ya, balsamen ya. Maka ini elusamen ya, augmen, stem auris, lalu kemudian formatif tensa dan juga akhiran medium pasif yang sekunder ya. Baik, ini pola konjugasinya, silakan mari kita baca sama-sama. Elusamen, eluso, elusato, elusameda, elusaste, elusanto ya. Ini pola konjugasinya ya, jadi artinya juga arti medium ya, karena medium saya telah, engkau telah, dia telah, kita telah, kalian telah, mereka telah melepaskan ya. Jadi ini kenapa menjadi so? Jadi kita lihat elusa terus langsung dengan akhiran, tidak ada vokal penghubung, makanya menjadi samen. Lalu ini kenapa justru menjadi eluso? Oke, ini karena terjadi kontraksi ya. Saso, jadi sigmanya hilang, A ketemu O ini kemudian menjadi omega ya. Jadi sigmanya ini seharusnya kan ini jadi saso ya. Ini kan saso, maka untuk menggabungkannya sigmanya hilang, lalu alfa ketemu omikron menjadi omega, sehingga dia menjadi saso itu menjadi eluso ya. Jadi ini jalan ceritanya ya. Jadi jangan bingung ya dari mana dia datang gitu ya. Lalu ini sama elusato, elusameda, lalu elusaste dan elusanto. Oke. Ini untuk auris ke-1 medium. Lalu kita kembali ke indikatif auris ke-1 aktif liquida. Nah, untuk indikatif auris ke-1 liquida itu ada sedikit perbedaan juga, yaitu pada formative tense-nya. Sedangkan yang lain itu akan merupakan penggabungan atau merupakan variasi dari aktif dan juga medium. Augmen sama augmen, stemnya ini stem auris ya, sama seperti medium stemnya ya, untuk aktif liquida stemnya auris. Formative tense ini yang kemudian sudah tidak lagi menggunakan sigma atau sa, tapi hanya menggunakan alfa ya. Jadi formative tense untuk aktif liquida adalah alfa. Plus akhiran-akhiran aktif yang sekunder, karena ini aktif maka akhirannya aktif. Yang membedakannya adalah pada stem dan juga formative tense. Kalau di aktif dia stemnya present ya, dan formative tense-nya adalah sa, maka di auris ke-1 aktif liquida stemnya adalah stem auris, formative tense-nya adalah alfa ya. Coba kita lihat misalkan dari kata meno. Nah, dari kata meno ini bentuk aurisnya adalah emeina ya, emeina ya. Ini kalau kita cari di kamus pasti dari meno itu punya bentuk aurisnya adalah emeina. Nah, e ini adalah augmen, men ini adalah stem dari auris, stem auris. Kemudian formative tense a ya. Sudah tidak ada lagi vokal penghubung dan kemudian tinggal ditambahkan akhiran. Akhirannya adalah akhiran yang aktif ya. Oh, sama orang pertama tunggal itu tidak ada akhiran ya. Jadi dia tetap emina. Lalu orang kedua tunggal eminas, tiga tunggal eminen ya. Satu jamak eminamen. Orang dua jamak eminate. Orang tiga jamak eminan. Oke, di saya telah tinggal, engkau telah tinggal, artinya juga arti yang aktif ya. Jadi ini kita bisa lihat contoh formative tense-nya, lalu juga akhiran. Jadi tinggal as, a ini yang di orang ketiga berubah menjadi e, sehingga nanti dia ada perbedaan antara orang ketiga tunggal dan tiga jamak ya. Lalu amen, ate, an gitu ya. Ini adalah perbedaan dengan auris ke-1 aktif yang tadi ya. Akhirannya sama saja, yang membedakan adalah pada formative tense dan juga stemnya. Oke, baik, itu adalah pembahasan kita mengenai baik itu indikatif auris ke-1 aktif, lalu indikatif auris ke-1 aktif liquida, dan juga indikatif auris ke-1 medium ya, indikatif auris ke-1 medium.
Dalam pembahasan atau dalam video selanjutnya kita akan membahas untuk indikatif aorist ke-1 pasif. Jadi kita sudah membahas baik itu aktif, aktif liquida, dan juga medium. Beberapa persyaratan atau beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan silakan dipahami dengan baik sehingga ketika membuat pola konjugasi tidak salah atau tidak keliru, atau ketika kita menerjemahkan pun tidak mengalami kekeliruan. Begitupun ketika kita menemukan kata-kata bahasa Yunani yang berbentuk indikatif aorist ke-1, baik itu aktif, aktif liquida, dan juga medium. Ya, sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk terus belajar memahami bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Tuhan memberkati.